Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 37, memasuki kamar mandi wanita untuk menemukannya. Di dalam mobil, harta karun kecil menatap telepon sambil menunggu balasan, ekspresinya penuh penderitaan dan kebencian. Lu Tingqiao membuka sabuk pengamannya, aku akan pergi melihatnya, tunggu aku di sini. Harta karun kecil meraih sudut baju ayahnya, memberi isyarat bahwa ia ingin ikut dengannya. Lu Tingqiao menatap putranya, jika dia mabuk, aku hanya bisa menggendong salah satu dari kalian. Harta karun kecil menggembungkan pipinya, menandakan bahwa ia tidak puas dengan jawaban itu. Ia tidak butuh siapapun untuk menggendongnya. Ekspresi Lu Tingqiao menjadi gelap, sayangnya, kepercayaanku padamu sedang berada pada titik terendah sejak kejadian terakhir. Aku tidak percaya kau akan mampu menjaga dirimu sendiri. Jika kau tersesat lagi, bahkan aku tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Mengerti? Harta karun kecil menundukkan kepalanya dengan ekspresi kesepian. Menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu serius, Lu Tingqiao mengusap kepala kecil putranya, aku akan segera kembali. Lao Zhang, bawa mobilnya ke garasi bawah tanah. Ya, Tuan Muda. Di bawah tatapan gembira orang banyak yang berkumpul di pintu masuk hotel, pintu mobil perlahan terbuka dan seorang pria melangkah keluar. Dia mengenakan setelan koboi berwarna abu-abu, tubuhnya panjang dan ramping dan dia memiliki aura yang kuat. Ah, itu Lu Tingqiao. Aku bertanya-tanya dewa kekayaan mana yang datang. Aku tidak menyangka itu adalah dewa kekayaan. Aku benar-benar meramalkannya, selain dewa kekayaan, siapa lagi yang mampu mengendarai mobil semahal itu? Keluarga Su jelas tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Lu. Ya Tuhan, pegang aku sebentar, aku mau pingsan. Aku hanya pernah melihatnya di majalah sekali, aku tidak menyangka akan bertemu orang aslinya di sini. Aku benar-benar ingin meminta tanda tangannya dan memintanya menandatanganinya di celana dalamku. Para aktor tampan dan terkenal itu hanya bisa berlutut di hadapan Tuan Lu. Jika Tuan Lu memasuki dunia hiburan, bagaimana mereka bisa terus bertahan? Kamu masih bermimpi. Kita sudah menghabiskan seluruh keberuntungan seumur hidup untuk melihatnya secara langsung. Kamu masih ingin dia memasuki dunia hiburan untuk kesenanganmu setiap hari. Orang-orang di pintu terus bergosip dengan penuh semangat lama setelah pria tersebut memasuki hotel. Kemanapun bos besar Lu muncul, dia selalu dikerumuni oleh pengiringnya. Kenapa dia datang ke hotel sendirian di malam hari begini? Entahlah, lagi pula dia tidak mungkin datang ke sini demi seorang wanita. Sungguh memalukan bahwa pria hebat seperti itu tidak dekat dengan wanita. Menurutmu mengapa Lu Tingqiao tidak akan dekat dengan wanita? Dia mungkin menyukai pria. Omong kosong. Kalau dia suka laki-laki, dari mana asal putranya? Menurutku, Tuan Lu pasti tipe yang sangat mencintai. Perasaannya terhadap ibu anak itu begitu dalam sehingga dia merahasiakannya selama bertahun-tahun. Lu Tingqiao mendapati bahwa para pemain dan kru sudah pergi saat ia naik ke atas. Sekelompok orang di pintu masuk hotel kemungkinan besar adalah kelompok terakhir. Namun, hanya Ningxi yang tidak ada. Dia mencoba menghubungi ponsel Ningxi sambil berjalan menyusuri koridor untuk mencarinya. Tak seorang pun mengangkat. Saat melewati toilet, Lu Tingqiao tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia mendengar telepon berdering. Setelah berdiri diam dan mendengarkan sejenak, dia menyadari suara itu berasal dari kamar kecil wanita. Lu Tingqiao mengakhiri panggilan, dan suaranya berhenti. Setelah menghela napas lega karena akhirnya menemukan orang yang dicarinya, Lu Tingqiao mengerutkan alisnya. Dia tidak dapat memasuki kamar kecil wanita untuk menemukannya. Karena dia sama sekali tidak bereaksi terhadap dering teleponnya yang keras, dia pasti sangat mabuk. Ningxi. Lu Tingqiao mencoba memanggilnya, tetapi seperti yang diduga, tidak ada jawaban. Dia berdiri di depan wastafel antara toilet pria dan wanita, dan mengangkat jari-jarinya yang panjang untuk mencubit bagian tengah alisnya. Ekspresi wajahnya seolah-olah dia sedang membuat keputusan tentang transaksi bisnis senilai 10 miliar yuan.